Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Febrianti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 2 ingin menjelaskan mengenai tauhid asma wa sifat. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, saya akan menghafalkan sebuah surah dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna tauhid asma wa sifat dan manhaj salaf di dalamnya. Yang pertama itu makna tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa ta'wil dan ta'til, tanpa ta'yif dan tamsil. Kemudian yang kedua yaitu manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan ulama pada kurun waktu yang diutamakan dalam hal asma dan sifat Allah, yaitu mengimani dan menetapkan sebagaimana ia datang apa adanya tanpa tahrif atau mengubah, ta'til menafikan, ta'yif menanyakan bagaimana, dan tansil menyerupakan. Dan hal ini termasuk pengertian beriman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu asmaul husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Yang pertama yaitu asmaul husna, ayat agung yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama itu menetapkan nama-nama atau asma untuk Allah. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan Allah, dan juga berarti dia telah menentang Allah. Dan yang kedua yaitu bahwasanya asma Allah semuanya adalah husna, maksudnya sangat baik. Dan yang ketiga itu sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya. Yang keempat bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam asmanya dan dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Kemudian selanjutnya itu kandungan asmaul husna Allah. Nama-nama yang mulia itu bukanlah sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Kemudian yang ketiga yaitu studi tentang sebagian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat itu tidak berpisah dari zatnya. Kemudian bagian kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang dia perbuat jika berkehendak, seperti bersemayam di atas arasy, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir dari malam, dan datang pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya itu yang A ada al-qudrah. Berikut ini kami sebutkan sejumlah sifat-sifat Allah dengan dalil dan keterangan apakah itu termasuk zati atau fi'li. Kemudian yang pertama yaitu ada al-qudrah atau berkuasa. Kemudian yang kedua ada al-iradah atau berkehendak. Yang ketiga ada al-ilmu atau ilmu. Kemudian yang keempat ada al-hayat atau hidup. Kemudian yang kelima ada asyam atau mendengar, dan al-bashar melihat. Kemudian yang keenam ada al-kalam atau berbicara. Kemudian yang ketujuh ada al-istiwa ala al-arsy, bersemayam di atas arasy. Kemudian yang kedelapan ada al-ulu, tinggi, dan al-fauqiyah, di atas. Kemudian yang kesembilan ada al-ma'iyah atau kebersamaan. Kemudian yang 10 ada al-hub, cinta, dan ar-ridho atau ridho. Kemudian yang ke-11 ada asyuktu atau murka, dan al-karahiyah atau benci. Kemudian yang ke-11 ada al-wajhu atau wajah, al-yadani dua tangan, dan al-ainani atau dua mata.
Yang ke-13 ada al-ajam atau heran. Kemudian yang terakhir itu ada al-farah atau gembira. Keempat, pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat ini beserta bantahannya. Golongan-golongan sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal sifat-sifat Allah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah atau menafikan banyak sekali dari sifat-sifat itu, atau menakwilkan nas-nasnya yang menetapkan dengan takwil yang batil. Kemudian bantahan terhadap mereka. Yang pertama itu sifat-sifat ini datang ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir. Kemudian yang kedua itu sungguhnya kaum salaf dari sahabat, tabi'in, dan ulama pada masa-masa yang dimuliakan semuanya menetapkan sifat-sifat ini dan mereka tidak berselisih sedikit pun di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu seandainya zahir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud dan dia wajib ditakwilnya atau penyerahan makna kepada Allah. Kemudian yang keempat itu menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah, karena tidak ada zat tanpa sifat dan setiap yang wujud pasti mempunyai sifat. Kemudian yang kelima itu kesamaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya dalam bahasa tidak mengharuskan kesamaan atau penyerupaan dalam hakikat atau kaifiyat. Yang keenam yaitu sebagaimana Allah mempunyai zat yang tidak diserupai oleh zat makhluk, maka dia juga mempunyai sifat-sifat yang tidak diserupai oleh sifat-sifat makhluk. Yang ketujuh, menetapkan sifat-sifat yang ada adalah kesempurnaan dan menafikannya adalah kekurangan. Sedangkan Allah Maha Suci dari sifat kekurangan, maka wajiblah penetapan sifat-sifat itu. Kemudian yang kedelapan, sifat dengan nama-nama dan sifat-sifat ini para hamba dapat mengetahui Tuhannya dan mereka memohon kepadanya dengan nama-nama itu. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya makna pokok berkaitan dengan nas-nas sifat zahir dan makna aslinya. Yang ketiga yaitu buah takbiyah tauhid asma wal sifat pada diri individu dan masyarakat. Yang pertama itu pengaruhnya dalam bermuamalah dengan Allah. Yang pertama itu jika seseorang mengetahui asma dan sifatnya, juga mengetahui madlul atau arti dari maksudnya secara benar, maka yang demikian itu akan memperkenalkan dengan Rabb-nya beserta keagungannya. Kemudian yang kedua itu jika ia mengetahui bahwa Rabb-nya sangat dahsyat azabnya, dia bisa murka, maha kuat, maha perkasa, dan maha melakukan apa yang saja yang dia kehendaki. Dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu yang tidak satu pun terlepas dari ilmunya. Kemudian yang ketiga yaitu jika ia mengetahui Allah adalah maha pengampun, maha penyayang, maha kaya, maha mulia, senang dan taubat hambanya, mengampuni semua dosa dan menerima taubat yang orang yang bertaubat. Kemudian yang keempat yaitu jika ia mengetahui Allah adalah yang memberikan nikmat, yang menganugerahi dan hanya ditangani segala berkebaikan, dan dia maha kuasa atas segalanya. Kemudian yang ke-B yaitu pengaruhnya dalam bermuamalah dengan masyarakat. Jika seorang mengetahui bahwa Allah adalah hakim yang maha adil, tidak menyukai kezaliman, kecurangan, dosa, dan permusuhan, dia maha membalas dendam terhadap orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang melampaui batas atau orang yang terbuat kerusakan, maka ia pasti akan menahan diri dari kezaliman, dosa, kerusakan, dan khianat. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.